Oke ya, kita mulai pelajaran kita. Mister coba cek dulu di sini. Gunung yang indah. Ini di depan rumah Mister ini. Jadi ini Gunung kembar, Bre. Ini langsung depan rumahnya Mister. Kalian kalau mau ke rumah Mister boleh. Wow, bagus banget. Foto dari Gak mau. Ya kalau nggak mau. Corona. Mister pakai trik itu ya, kan? biar Windows-nya jadi kayak lebih bagus gitu ya, Mister. Jadi text bar-nya itu agak transparan. Ya, transparan. Bukan agak lagi, emang transparan. Ya, transparan. Oke, sekarang kenapa? Ya. Mending kita hari ini belajar cara membuat live wallpaper. Wallpaper. Kita belajar, Mister, kita belajar cara gambar di Photoshop. Tuh, nanti ada waktunya ya. Sekarang kita teori dulu, nanti kalau Mister nggak kasih teori, nanti kalian puas nggak bisa jawab apa-apa ya pusing lah Mister ya. Soalnya UAS kalian itu tetap tertulis ya, bukan praktek. Saya tidak ada UAS, Mister. Nah, nanti Mister akan berikan kalian itu ekskul ya. Jadi ada namanya semacam tambahan begitu. Ya, ekskul ya. Atau sebenarnya materi tambahan lah ya. Untuk praktek dengan komputer. Nah, salah satunya nanti akan Mister ajari kalian untuk coding ya. Pernah belajar coding? Aku merasa dengan coding apa bisa? Coding, bahasa pemrograman komputer. Jawab tahu ya? Oh, pemrograman, oke. Aku tahu nih editing software toh. Ya, nanti kita belajar ya, karena tuntutan zaman mengharuskan ya seseorang itu kalau dia mau berkembang dan punya pemikiran yang baik di masa yang akan datang, itu setidaknya punya basic coding ya atau bahasa pemrograman. Nah, nanti kalian akan berguna di manapun berada ya. Oke. Nah, sekarang Mister akan lanjutkan. Kalau kemarin itu materinya adalah bagaimana teknologi hari ini ya itu dimanfaatkan dan berguna bagi banyak orang, terlebih bagi kalian sendiri. Nah, sekarang itu Mister akan banyak. Ini PowerPoint-nya nanti Mister kasihkan kalian ya. Ini ada sekitar berapa ini? Tuh. 123 ya. Wow. 123. Mister itu saja nih mau jadi aplikasi ya, Mister. Kenapa? Itu kayak mau jadi aplikasi loh. Nanti tinggal mencet peralatan TIK apa ya, kalau mau jadi aplikasi ini Mister klik di sini iSpring, Mister publish ya seperti Mister publish grade 6 ya seperti kalian waktu grade 6 ya, ingat kan? Oke, jadikan sebagai apa namanya HTML5 ya, mobile boleh, combine boleh. Nah kemudian nanti dijadikan convert ke PowerPoint enggak? Gitu. PowerPoint nggak pakai coding kan kalau bikin aplikasi? Iya, nggak perlu. Nah, kalau kalian mau belajar PowerPoint nanti nggak apa-apa di Mister ya. Mister punya banyak contoh PowerPoint. Ini Mister kasih tahu dulu ya, biar kalian kira-kira seru kalau komputer tuh. Nah, ini Mister punya banyak template di sini. Gak seru kecuali kalau habis main terus langsung main Mister CS:GO. Nah nih, misalnya PowerPoint itu. Nah ini seperti ini kan, bisa membuat permainan seperti membaca misalnya. Nah nanti di kelas tambahan Mister akan berikan seperti ini. Jadi semoga nanti bermanfaat lah buat kalian ya. Tuh seperti ini ya.
Mulai. Coba Mister. Mulai. Mulai. Kuis. Kuis. Oke, kuis. Masuk baca angka, baca huruf. Iya. Oke. Ya, pelan. Jeruk. Ini sama aja. Jeruk ya. Oh, jeruk. Apel. Pisang. Oh, itu. Kalau benar ya ada racun kruing gitu. Kalau salah ya salah. Next. Ini Itu anggur. anggur ya. Nggak bisa diklik. Tapi kalau durian ya ada kling. Mister klik semua yang salah ya, jangan yang betul. Oh gitu. Apa yang terjadi? Ya Oh, mentok. salah ngebak gitu Anggur bisa. kedua. Di. Cuman gini aja mentok. Nggak bisa. A, C atau D? Jawabannya A, C atau D? Nah, seperti ini ya. Nah. Di. Ini soalnya buat anak TK ini kelihatan Ya, bisa. nah, ya kalian ini kan dasarnya kalian bisa kreasi sendiri dengan pertanyaan. Iya ini seperti soalnya anak TK ini. Iya. Tapi awak tertarik buat kayak gitu, Mister P, Mister. Oh, selamat kamu selesai. Anak TK ini. Bukan bintang, tapi banyak yang salah. Oke, nah itu contoh ya, contoh. Nah itu nanti ada codingnya sendiri, ya kan? Tinggal kreasinya itu kan basic dasar. Nah, jadi Punya aku bikin satu game juga ini aku mau tunjukin tapi nggak bisa. Nih. Ya, nah. Wow, kita jawab asal-asalan. Selamat, kamu selesai. Hore. Ya, kita lanjut dulu ya di sini. Yang di sini ada banyak nih ya, ada peralatan TIK sejarahnya ya, sejarah komputer, kemudian peran keuntungannya. Mister. Yo. Ini katanya pelajaran komputer, kenapa malah bahas sejarah? Yo, kan semua ada. Sejarah komputer. Sejarah komputer. Iya, kan. Mister bukannya wes pernah jelasin secara komputer toh. Iya. Iya, itu kelas 6 udah pernah yuk. Ya. Kalau nggak salah yang pertama kali dipol kayak. Iya, untuk kamu lupa ya. Terus yang kedua tabung. Yang kedua kayak tabung. Oke, jadi Tabung gas. seperti ini ya. Ini ada namanya peralatan di dalam kalian menggunakan teknologi informasi komunikasi ya. Bukan sekedar komputernya ya. Jadi perhatikan, ketika kalian belajar komputer maka bukan sekedar komputernya yang dipelajari, tetapi hampir keseluruhan yang berkaitan dengan komputer ya. Maka di sini disebut telekomunikasi atau komunikasi Melihat adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan peralatan sistem komunikasi yang mentransmisikan sinyal optik. Jadi seperti sekarang kita ini yang dikirimkan itu berupa sinyal optik. Lewat apa? Kabel ya. Sekarang kabel LAN ya. Terus nanti ada kabel jaringan serat optik yang menuju ke tempat kalian. Serat optik ini dia kabelnya itu kecil sekali ya, tetapi bisa memiliki kecepatan yang luar biasa di dalam mengirimkan gambar dan suara. Wow. Luar biasa apa, Mister? Ya. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Nah, dulu itu ada ceritanya. Ketika orang mau berkomunikasi ya, nah ini pakai namanya telegraf. Telegraf itu yang itu bunyinya cetak tak tak cetak tak. Nah, pakai namanya sandi Morse nih. Pernah belajar sandi Morse? Belum. Nah, ini kalau A ya nanti bunyinya tak tak. Nah, kalau B tak cetak tak tak. Gitu ya. Nah, waduh kalau gitu ya susah ya ngertinya. Nah, ini pakai telegraf. Ini dulu kali. Nah, kemudian mulailah berkembang ada telepon, tetapi telepon zaman dulu ya masih pakai manual ya, ada mekanisme yang seperti ini, dial, namanya dial up.
Tapi sekarang udah digital semua. Oke, kemudian nah berkembang ya dari yang seperti ini sampailah yang kalian punya seperti ini. Oke, kemudian juga ada peralatan komunikasi faksimil. Pernah lihat fax, mesin fax? Kalau sekarang hampir sudah jarang yang pakai, kecuali di perusahaan. Ya, kecuali di perusahaan. Jadi biasanya fax ini, misalnya nih, Mister punya dokumen. Nah, Mister scan di sini, tak gini. Nah, nanti di tempat sana itu akan sama muncul nyeken juga. Jadi persis. Jadi seperti scan jarak jauh gitu ya. Gitu. Kukira dilempar dong kertasnya ke koordinat tertentu. Mister tadi itu mesin fax itu ada kayak telepon tadi di pinggirannya. Ya, fax itu dia gabung sama jaringan telepon ya. Jadi pengirimannya ya. Pengirimannya itu gabung ya sama kabel telepon. Jadi telepon ini sama fax itu biasanya gabung. Nah, sama seperti sekarang ada telepon itu juga gabung sama internet, betul ya? Kalau kalian cek nanti di sekolah juga ada telepon sekolah itu gabung masuk ke modemnya internet, gitu ya. Nah, kemudian tapi menurutku faxmail itu sangat membantu loh, Mister. Contoh ya, Mister. Kita semua masih punya faxmail, tapi ya wis punya WA. Nah, terus itu Mister mau kirim tugas. Nah, lek ngono kuwi kan enak toh, Mister. Iya, sebetulnya enak ya. Itu pun juga sebenarnya ya, Mister. Itu juga bisa dibuat untuk teknik curang kayak mencontek itu juga bisa. Ya, kalau sekarang orang itu lebih suka data digital, jadi data yang file PDF, file Word gitu. Kalau dulu kan enggak. Tapi mending fax mending. Soalnya kita nggak perlu ngeprint lagi. Orang ini canggih. Malah lebih canggih fax loh menurutku daripada telepon sekarang ya. Iya mungkin ya. Oke, jadi ada keunggulan, ada kekurangannya ya. Nah, selanjutnya ada televisi. Nah, televisi itu juga mengirimkan juga lewat ini sinyal ya. Ada yang lewat serat optik juga, ada yang lewat gelombang elektromagnetik ya. Kalau kalian punya antena di rumah, entah itu antena yang biasa itu atau antena parabola, nah itu pakai gelombang elektromagnetik. Tapi kalau yang TV kabel, nah itu pakai kabel serat optik. Lebih lancar mana? Serat optik. Iya, biasanya lebih lancar yang. Misalnya pakai antena yo, Mister, bencek none yo, Mister. Misalnya anak burung sing ada burung sing duduk di antenane kuwi, antenane otomatis akan error kan, manusia kerepotan. Oh ya Mister, aku izin kayak gini terus biar muka aku gak dijadiin stiker. Oke, lanjut. Nah, ini revolusi televisi ya. Dari dulu nih televisinya seperti ini. Nah, Mister pernah punya yang seperti ini. Jadul sekali ya. Ini kotak tabungnya banyak. Nah, Mister masih punya ini yang televisi belakangnya ini tabung nih. Masih punya di rumah. Nah, tapi sekarang udah tipis ya. Televisi sekarang udah tipis. Nah, itu perkembangan luar biasa. Radio. Dan sekarang di TV nyetel YouTube barang loh, Mister. Iya, betul. Wah, seru. Nah, radio itu juga adalah alat komunikasi. Netflix. Ya, radio itu juga adalah alat komunikasi ya. Dia juga sama dari menangkap sinyal dari gelombang elektromagnetik. Nah, kalau kalian radio ya itu banyak. Ada AM, ada FM. Bisa di masa depan lama-lama radio ada bisa buka Google deh radio. Enggak ya, kalau radio dari dulu sampai sekarang hampir
seperti itu saja karena dia kan suara saja. Tetapi yang membedakan adalah perangkatnya. Kalau dulu nih radio yang benar-benar cuma radio saja, kemudian ini FM AM. Nah, radio gabung sama tape. Pernah lihat tape yang pakai kaset ya, Vanessa pernah ya? Pakai kaset itu. Kita pernah lihat nggak? Ya pernah punya. Punya. Nah, tetapi sekarang radio itu sudah masuk ke gadget ya, ke gawai. Ini namanya gawai. Handphone itu gawai. Kemudian ada telepon bergerak ya, atau yang kita sebut. Handphone dulu kayak gitu, Mister. Ya, gede, welek. Ya, zaman dulu handphone yang telepon ini ya, jinjing ya, itu beratnya 2 kilo. Ya, pertama kali ada untuk yang handphone itu beratnya 2 kilo. Wes mahal, berat sih kan. Mahal sekali ya. Tapi menurut orang zaman dulu ya api ae. Orang zaman dahulu kan old school. Yo, gue oleh jadi orang zaman dulu ya, gue ngomongnya api ae. Berkembang seperti ini dan sampai sekarang bagus ya. Nah, ini sistemnya. Ada sistem di handphone. Sekarang kita punya HP canggih, tipis, keren, kece, malah yang gitu. Kok ya masa depan tambah api. Ini ya, kalau orang di masa depan ya elek masa ini. Namanya GSM, ada CDMA, ya kan? Coba pertanyaannya, handphone yang sekarang kalian gunakan itu sinyalnya itu adalah GSM atau CDMA? Handphone CDMA. GSM. Ya, apa bedanya GSM dan CDMA? Ayo. Siapa yang tahu? Ayo. Ya, tinggal baca ini. Bisa digerak-gerak terus baca. Ya. Jadi kalau GSM ya itu ada di frekuensi ini 900 sampai 1800 MHz. Tapi kalau CDMA ya itu dia ada paket khusus. Biasanya kalau GSM itu bisa diganti dengan GSM lain. Misalnya Mister punya handphone ya, Mister mau ganti Simpati, mau ganti besok ganti lagi besok lagi ganti Indosat, Telkom, Indosat, Urido misalnya ya. Besok lagi Excel bisa, ya kan? Karena dia hanya HP-nya Mister canggih. Kerjanya di lihat. Tetapi beda dengan CDMA. Kalau CDMA itu dia tidak bisa diganti, ya. Dia biasanya paket built-in namanya. Contohnya smart frame, ya. Mister, aku mau lihat HP-nya Mister, kelihatannya canggih. HP-nya Mister itu murah ini, zaman dulu. Mau beliin juga boleh lah. Kayak zaman dulu loh, misalnya kayak baru keluar gitu modelnya. Lihat bagian depannya. Ini nggak ada casingnya. Oh, itu iPhone itu kelihatannya. Oh, Xiaomi, Redmi. Redmi. Bisa masa depan besok kameranya kayak satu belakang itu semuanya kamera toh. Kameraku ada 5. Oke. Terakhir peralatan yang digunakan untuk komunikasi itu adalah komputer ya. Nah, komputer itu sebetulnya dulu kala itu bukan untuk komunikasi kalau kalian tahu. Nah, komputer itu untuk alat hitung. Main game ya bisa. Ya, tapi beda. Kalau sekarang ya, komputer itu bisa digunakan berbagai macam. Coba lihat di atas ada telegram, telepon, faksimil, televisi, radio, mobile phone ya, komputer. Yang paling berkembang, yang paling di-upgrade ya, itu adalah komputer. Gitu ya. Bukan komputer, MacBook Air itu Handphone juga sebetulnya di-upgrade, tetapi
fungsinya itu tetap kalah dengan komputer ya, karena kalau handphone kan sebetulnya itu sebatas perangkat yang digunakan untuk komunikasi saja ya. Tetapi kalau jauh ya, bukan sekedar untuk komunikasi saja, bahkan semua aplikasi software ya yang diperlukan oleh manusia dalam membantu pekerjaan itu semua bisa masuk ke komputer. Luar biasa. Ya. iPad sekarang juga berkembang, Mister. Oh iya. Ya semua bisa barang lo, Mister. Benar, Mister. Ya. Laptop ini HP segede komputer wis aku download di kabeh. MacBook itu lo bisa MacBook tuh bisa ini lo MacBook itu bisa. Lagi ada kipas CPU. Ya. Nah, kalau ini ada namanya komputer pribadi ya, personal komputer atau PC ya. PC itu yang di belakang Mister ini PC ya. Nah, aku punya PC. Tapi kalau yang Mister pakai ada laptop ya kan, ya itu beda. Sama-sama komputer tapi beda ya. Nah, PC komputer biasanya itu server ya. Kalau superkomputer tuh yang kalau kalian lihat di punyanya Google gitu ya, nah mereka punya komputer yang besar, isinya itu data semua ya, data kalian di sana semua. Yang paling bagus sih komputernya itu loh, Mister komputernya Apple loh yang paling bagus. Iya. Dan terakhir internet aduh ini ya, perhatikan kalau yang ini kan adalah fisik ya. Fisik semua. Nah, ada yang terakhir ya, alat komunikasi yang tidak fisik ya atau non fisik, tetapi manfaatnya itu jauh lebih banyak daripada ini. Bahkan ini semua tidak bisa bekerja kalau tidak ada ini. Ya, iya. Yes, di end langsung. Iya. Ya isa sih main ke offline aplikasi ini software. Iya. Lega offline wis tak isa. Jadi internet itu adalah yang menghubungkan ya jaringan atau komponen satu ya, perangkat satu dengan perangkat yang lain. Contoh nih, laptop Mister ini bisa lihat video kalian nampil di sini, ya. Itu kenapa ya? Karena internet menghubungkan, ya. Dan ini menghubungkannya bukan 1-2 komputer, seluruh dunia. Bayangin tuh. Ya. Sekarang waktunya pulang, oke. Wah, luar biasa. Nah, kalau ini nanti kalian baca sendiri ya. Nanti Mister kasih PowerPoint-nya, nanti kalian baca sendiri ya. Ini sejarah perkembangannya, Mister tidak akan kasih ya. Tetapi kalian baca sendiri ya. Oke. Kira-kira seperti ini, Mister sudah kasih ya. Nanti Mister akan sertakan di link-nya. Jadi tinggal, nah ini serat optik nih ya. Kabel serat optik itu seperti ini nih. Satu kabel isinya banyak sekali dan satu bagian itu kecil sekali ya, bahkan lebih kecil daripada rambut kalian. Nah, bayangin lebih kecil dari pinat kita, lebih kecil dari rambut kalian nih, satu benang yang ini ya. Ini besarnya ini 8 mikromili. Ya, jadi besarnya kabel itu segini saja. Bayang itu, kok nggak putus ya? Kalau kalian tahu ini sangat kuat. Oke. Nah, ini juga nanti kalian baca sendiri ya. Oke. Ini sejarah nggak usah. Nah, sekarang adalah
Mister mau kasih ini dulu peran untungnya ya. Oke. Jadi Ulang. Ini sampai jam 3 ya, betul ya Fiori? Sampai jam 3 ya? Salah. Enggak, salah. 11.50. 11.50. Oke, ini terakhir ya, ini terakhir. Oke. Ya. Nah, komputer beserta dengan komponennya, ya, dengan alat-alat. Dan hiburan loh, Miss, harusnya, Miss. Ya, ini masih kurang. Ya. Ini masih kurang hiburan itu. Betul, ini masih kurang. Mister baru sertakan ini ada 4. Tugasnya nanti, ya, carilah ya pemanfaatan teknologi, ya kan, komputer, internet dan sebagainya, ya. Selain ini, jadi nanti cari di internet. Selain ini itu bisa dipakai untuk apa saja. Oke. Nah, tugas. Ya, salah satunya koneksi. Itu. Ya, tugasnya demikian. Terus habis itu ya apa gue namanya bersosialisasi kan lebih. Bukan. Ya, ya. Nah, sama komunikasi. Yes. Jadi tuliskan di buku ya, ditulis tangan, tidak boleh diketik. Tulis tangan minimal 1 lembar. Lebih 1 lembar ya, satu muka itu, 1 muka. Lebih dari itu nilainya plus ya. Tapi kalau kurang dari itu minus ya. Mister. Tugasnya biar Mister ulangi, Mister, aku takut lupa nanti. Aduh. Tugasnya. Mister nomor BA-nya berapa biar aku bisa ketik. Sabar. Oh ya, cari di grup. Cari di grup. Ya, ini pemanfaatan teknologi yang tadi kita bicarakan itu kan digunakan di banyak hal. Ada pendidikan ya, ada bisnis ya, ada pemerintahan, ada sosial gitu ya. Contoh misalnya nih pendidikan. Untuk apa? Berbagi hasil, konsultasi, perpustakaan online, diskusi online dan sebagainya. Kalau untuk bisnis apa? Ada internet banking, SMS banking, e-commerce. Kalau di pemerintahan ya ada untuk hubungan bilateral misalnya, atau komunikasi antar negara. Kalau sosial ya, seperti ini untuk informasi dengan masyarakat dan sebagainya. Nah, tugasnya carilah selain 4 ini ya manfaat dari penggunaan teknologi. Mana mungkin kita bisa nulis manfaatnya selembar, gak masuk akal. Oh, bisa lah, banyak masih. Disingkat contohnya kayak komunikasi dan lain-lain itu kan juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Ini misalnya pendidikan ya dijelaskan. Pendidikan tuh yang apa? Misalnya ya antar ilmuwan ya kan bisa berbagi penelitian dengan negara lain dengan cara apa? Mengirimkan dokumen seperti itu. Nah, contoh misalnya yang sekarang nih ilmuwan atau dokter ya, dokter kan sedang mengkaji apa itu vaksin ya, betul kan, vaksin untuk COVID-19. Nah, itu setiap negara itu upload hasil eksperimen itu ke salah satu web, dan itu nanti dijadikan referensi oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Atau misalnya mereka upload di internet ya melalui web data antara yang kena COVID atau yang sembuh ya, bahkan yang meninggal, itu semua saling berbagi, sharing. Nah, makanya nanti akan ketemu loh, kok negara Indonesia lebih rendah daripada negara Inggris, ya kan? Kenapa caranya? Gimana? Nah, negara lain mungkin bisa tiru. Nah, itulah kenapa bermanfaat sekali. Nah, dijelaskan seperti itu kan banyak. Misalnya untuk bisnis, kira-kira bisnis dengan internet, wah bisa apa? Contoh misalnya kalian punya barang ya, terus mau jualan online.
Nah, bisa tuliskan seperti itu. Oke? Ya, Mister tahu kalian paham. Oke, tugasnya. Dikumpulkan kapan? Besok jam 3 terakhir. Waduh, tugasnya wakeh. Tugasnya wakeh lho, mesti dikei PR sing sak tumpuk wis sekolah. Apa maneh tugasnya kulo tugasnya prakarya wis suruh ngerjain sak harus kira tugas yang berat ya. Nanti kalau udah praktek tugasnya berat, betul ya Fiori ya? Oh, berat. Oke, Mister. Jangan lo ya, jangan lupa dikasih nama, kirim ke Mister. Nomornya Mister silakan minta yang lain. Aku udah kirim. Oke, lu udah selesai? Hah? Enggak kirim nomornya. Kirain udah selesai tugasnya. Oke, kita jumpa lagi di Jumat depan. Kita akan ada latihan soal ya. See you next time. Bye-bye. Terus besok minggu depannya lagi Mister dijadiin stiker.